Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah wal-ma'rifata lil-ma'budah wal-ma'budata lillahi ta'ala wa ba'du. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bersama membahas tentang kitab Awamil Jurjani li Abi Bakrin Abdul Qahir Ibni Abdul Rahman Al-Jurjani. Sebelumnya kita telah membahas tentang amil-amil atau definisi amil terus pembagian amil. Sekarang kita akan membahas pembagian dari amil kiasi yang amil sama'i yang ini, amil lafdhiyah yang kiasi, amil lafdhiyah yang sama'i. Jadi amil lafdhiyah yang sama'i ini itu ada sekitar 13 pembagian atau 13 macam. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai huruf jar. Jadi langsung kita bacakan nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fajrur bitis'in thumma 'ashrin harfa takun fatinan 'aliman zal zulfa fahiya min wa ila wa lamun an ala kafun wa fi ba'un wa mundu jala kadzaka wa'un ba wa ta'un fil qasam rubba wa wawu rubba faskunil haram hatta wa hasya wa ada thumma khala fasma' maqali kay takuna dzal ula. Jadi dalam 4 bait ini itu menjelaskan tentang huruf jar. Huruf jar menurut Abdul Qahir Al-Jurjani itu ada 19. Yang pertama ada min, selanjutnya ila, lam, an, ala, kaf, ba, fi, mud, mundu. Setelah itu wawu qasam, baul qasam, taul qasam, terus rubba, wawu rubba, hatta, khala, ada sama hasya. Sebelum kita membahas satu persatu, jadi kita di sini mungkin kita bakalan membahas atau membagi dari macam-macam huruf jar ini. Kita bahas berkelompok-kelompok. Dan yang pertama yang kita bahas adalah tentang khala, ada sama hasya. Mungkin teman-teman sekalian sebelumnya pernah dengar bahwasanya khala, ada, hasya ini termasuk dalam adatul istisna. Adat yang digunakan untuk mengecualikan. Terus di situ ada perbedaan antara mustasna yang jatuh setelah khala, ada sama hasya. Yang jatuh setelah khala, ada sama hasya itu bisa dibaca nasab, itu bisa dibaca jar. Kalau dibaca jar maka khala, ada, hasya ini dianggap sebagai huruf jar. Kalau misalnya dia dibaca nasab berarti khala, ada sama hasya ini dianggap sebagai fi'il. Kemudian hasya sendiri ini terjadi perdebatan di dalamnya. Pertama, menurut sebagian dari ulama Kufah, diantaranya adalah Imam Farra, mereka mengatakan bahwasanya hasya ini adalah fi'il. Alasannya kenapa? Karena ada sebagian perkataan orang Arab yang mengatakan bahwasanya hasya yuhashi, ada tasrifannya, makanya mereka bilang bahwasanya hasya ini adalah fi'il. Terus pendapat ini nggak sejalan sama Basra. Jadi dalam permasalahan nahwu
itu sering kita temui antara perbedaan pendapat antara ulama Basra sama ulama Kufah. Ulama Basra diantaranya adalah Imam Sibawai. Beliau nggak sepakat dengan yang mengatakan bahwasanya hasya ini adalah fiil. Menurut aksarun minal basriyin, diantaranya adalah ada Imam Sibawai dan lain-lain, itu mereka mengatakan bahwasanya hasya sendiri ini adalah huruf. Kenapa? Li'annahu yanzilu manzilatala. Karena hasya ini dia menempati tempatnya la. Kok bisa? Kenapa? Karena la sendiri itu menafikan yang setelahnya dan mengisbatkan yang sebelumnya, menetapkan yang sebelumnya. Hasya pun maknanya kayak gitu. Makanya aksarun minal basriyin minha Sibawai wa ghairihi itu mengatakan bahwasanya ya hasya ini adalah huruf. Terus selanjutnya aksarul basriyin juga nggak sepakat bahwasanya khala sama ada ini adalah fiil. Jadi mereka mengatakan bahwasanya hasya itu huruf, khala ada adalah fiil, bukan huruf. Terus Kufah mengatakan bahwasanya khala sama ada ini termasuk huruf, bukan fiil. Itu pembahasan tentang khala ada sama hasya. Selanjutnya yang selain ketiga ini itu perlu teman-teman ketahui bahwasanya selain tiga ini dan Imam Jurjani sendiri itu mengikuti pendapatnya. Imam Jurjani itu mengatakan bahwasanya ketiga-tiganya ini adalah termasuk huruf jar. Makanya beliau kategorikan khala ada sama hasya ini termasuk dalam huruf jar. Terus selanjutnya yang selain khala ada sama hasya ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang bisa masuk kepada isim zahir sekaligus isim domir. Yang kedua, ada yang cuma bisa masuk kepada isim zahir saja, tidak bisa masuk kepada isim domir. Terus kita yang bisa masuk kepada isim zahir itu apa saja? Yang pertama itu ada wawu, ba, ta, Yang bisa masuk kepada isim zahir itu ada wawu, ya, ta sama ba. Terus tiga ini itu bermakna atau ya berfaedah qasam, mempunyai makna sumpah. Ta, wawu sama ba itu mempunyai makna qasam. Misalnya wasyamsi atau wal asri, lillahi billahi, tallahi. Terus perlu teman-teman ketahui bahwasanya wawu, ba sama ta ini masuk kepada isim zahir. Asyams itu zahir bukan? Zahir. Terus al-asr itu zahir bukan? Zahir. Tetapi dari tiga ini, ta itu hanya dikhususkan kepada lafzul jalalah. Tidak bisa masuk kepada selainnya. Kalau wawu sama ba itu masih bisa masuk kepada isim zahir yang lain. Sedangkan ta itu hanya dikhususkan kepada lafzul jalalah. Selanjutnya ada huruf jar ini yang dimana dia masuk kepada isim zaman, yaitu muz sama munzu. Jadi muz sama munzu ini nggak bisa masuk selain kepada isim zaman. Munzul yaum atau munzul amsi. Selain itu nggak bisa. Selanjutnya ada yang hanya dikhususkan masuk, bukan dikhususkan, tapi ghalibnya itu masuk kepada isim nakiro, isim zahir yang bentuknya nakiro. Tapi terkadang juga kita temui bahwasanya dia ini bisa masuk kepada isim yang marifat, tapi ghalibnya itu masuk kepada isim nakiro, yaitu rubba sama waw rubba. Terus yang selain tadi itu berarti dia bisa masuk dari pada semua isim zahir.
tanpa dikhususkan dia harus nakiro atau dia harus ma'rifat, dia harus kosam atau yang lain-lain sebagainya. Terus mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang ma'ani-ma'ani dari huruf jar ini. Jadi makna-makna dari huruf jar ini apa aja? Mungkin yang kita kenal ba maknanya dengan, atau min maknanya dari, atau ila maknanya ke, dan lain-lain sebagainya. Karena huruf jar ini mempunyai ya lumayan banyak makna-makna. Gak hanya makna dari dan dengan, itu enggak. Masih ada makna-makna lain yang harus kita bahas minggu depan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.